Halo terus me people, saya Fafri Koniristira Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya mengenai buku Whole Brain Power. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas 3 tips keseimbangan otak. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan 2 pembahasan lagi terkait tips keseimbangan otak. Pada tips yang keempat yaitu setiap bagian otak memiliki peran khusus yang saling terkait dan saling melengkapi. Orang-orang savans umumnya memiliki kerusakan pada bagian otak yang bisa bersifat bawaan atau traumatik. Namun, di luar itu mereka juga dikaruniai dengan kemampuan lain yang luar biasa. Beberapa orang jenius dan berbakat seperti Mozart, Edison, dan Da Vinci disebut sebagai savants. Para savant ini sebenarnya tidak memiliki otak yang spesial. Namun, karena kerusakan yang ada di otak kiri mereka, otak kanan mereka mengalami kemajuan kemampuan yang sangat pesat. Apabila kita mempelajari para savants yang jenius ini, ada kesimpulan menarik yang bisa kita dapatkan. Ternyata mereka bisa memanfaatkan otak kanan dan otak kiri secara sinergis, bukan secara terpisah. Edison dinilai sangat lambat berkomunikasi. Ia kadang kesulitan untuk menjelaskan isi pikirannya. Namun, ia bisa merumuskan suatu logika dengan menggunakan imajinasi otak kanannya. Otak kanan dan otak kiri memiliki peran masing-masing, namun tetap saling terhubung. Saat mereka melihat sesuatu, otak kanan berperan sebagai reseptor. Ia menerima semua informasi yang diperoleh kelima panca indera. Selanjutnya, otak kiri akan merangkai fakta dan detail, mengelompokkannya dan menganalisanya untuk mengambil keputusan. Kesadaran manusia atau yang biasanya disebut sebagai pikiran terletak di otak kiri dan dikenal sebagai actual feeling. Namun, otak kanan juga memiliki pikiran yang disebut sebagai superconscious. Whole brain approach hakikatnya adalah revolusi untuk mencapai kondisi optimal di mana otak kanan dan otak kiri bisa digunakan secara bersamaan. Untuk dapat mengoptimalkan kerja otak, perlu disadari bahwa setiap bagian otak memiliki peran dan fungsi masing-masing. Peran otak yang perlu diketahui diantaranya hipokampus yang berperan menyimpan memori. Semakin banyak sel saraf hipokampus, maka semakin banyak informasi yang dapat ditampung otak. Produksi sel saraf hipokampus ini dipengaruhi oleh amigdala. Amigdala sendiri juga mempengaruhi perasaan, emosi, dan perasaan kita. Karena itu, cara terbaik untuk meningkatkan daya ingat adalah dengan menyertakan perasaan atau emosi dalam ingatan tersebut. Itulah kenapa kita susah move on dari kenangan-kenangan yang menyentuh perasaan. Pada tips yang terakhir yaitu pendidikan yang baik perlu menyeimbangkan pendekatan otak kiri dan otak kanan. Otak memiliki potensi yang luar biasa. Namun tanpa metode pendidikan yang tepat, kemampuan otak tidak akan optimal. Pendidikan sebenarnya terdiri dari 2 sisi,
yaitu memahami pengetahuan dan membangun potensi diri. Sayangnya, pendidikan sekarang hanya menekankan pada pemahaman dan pembelajaran terhadap pengetahuan, belum menitik beratkan pada kemajuan manusia dalam pengembangan potensi yang dimilikinya. Yoshida Son, seorang pakar pendidikan, memprakarsai metode unik yang dinamakan pendidikan anak usia 0 tahun. Ia percaya bahwa pendidikan anak dimulai sejak anak ada di dalam kandungan. Untuk itu, ibu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang memberikan makanan yang tepat untuk calon putra atau putrinya. Pendidikan di usia dini juga penting karena terkait dengan pembentukan karakter dan kebiasaan anak. Shoin sendiri diminta ayahnya untuk menghafal Shisho Gokyu saat berusia 4-5 tahun. Meski saat itu ia tidak memahaminya, namun ajaran tersebut kemudian menjadi sesuatu yang membekas dalam ingatannya. Salah satu metode pendidikan lain yang terkenal di Jepang adalah metode pendidikan Goju. Dalam metode ini, senior diminta untuk mengajari junior. Untuk dapat mengajar, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam, sehingga senior yang mengajar pada akhirnya juga akan belajar lebih banyak hal. Metode Goju memiliki kesamaan dengan metode pendidikan di Finlandia, di mana siswa belajar secara berkelompok 4-5 orang. Dan mereka saling mengajari satu sama lainnya. Bangsa Yahudi juga memiliki metode pendidikan unik yang disebut Mishnah, yaitu mengulang atau repetisi. Mereka menyadari bahwa ingatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan studi. Metode pengulangan ini juga banyak diterapkan oleh orang Jepang, seperti keharusan anak menghafal Shisho Gokyu, bagaimana dibahas sebelumnya. Pendidikan saat ini masih fokus pada otak kiri. Lalu bagaimana mendapatkan pendidikan otak kanan? Untuk itu, kita perlu melakukan pendekatan otak kanan yang meliputi pendidikan kreativitas dan keterikatan keberadaan diri dengan lingkungan. Ini untuk melengkapi pendekatan otak kiri yang bersifat logis. Pendidikan yang bisa menyentuh otak kanan dan otak kiri secara seimbang adalah jalan untuk melahirkan anak-anak yang jenius. Jadi, kesimpulan dari buku Whole Brain Approach adalah metode untuk mengaktifkan otak secara keseluruhan, baik otak kiri maupun otak kanan. Kemudian prinsip-prinsip utama Whole Brain Approach adalah menghilangkan patah hati, menanamkan hati yang gembira, menanamkan pikiran bahwa semua berjalan dengan baik, mengucapkan syukur dan memberi tanpa pamrih, hingga pada akhirnya dapat menghubungkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar.